Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rama Putri, NPM 19751056, program studi D3 Agribisnis Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah penyuluhan pertanian dengan tugas mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi petani cabai dan peran penyuluh di Desa Genteng, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, dengan dosen pengampu Ibu Nuni Anggraini, SPMSI. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan pertumbuhan cabai di Desa Genteng. Cabai termasuk tanaman hortikultura yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Cabai menjadi komoditas yang paling banyak dikonsumsi masyarakat di Indonesia dibandingkan dengan komoditas sayuran lainnya, menurut BPS pada tahun 2011. Cabai merupakan tumbuhan yang tergabung dalam anggota genus Capsicum. Terdapat beberapa jenis tanaman cabai yang dibudidayakan di Indonesia. Di antaranya adalah cabai besar, cabai keriting, cabai rawit, cabai merah, dan berbagai jenis cabai lainnya. Desa Genteng di Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu desa yang petaninya membudidayakan tanaman cabai. Data BPS Kabupaten Sumedang pada tahun 2017 menunjukkan bahwa pada produksi cabai merah pada tahun 2015 sebesar 3.769 kuintal dan meningkat pada tahun 2017 menjadi 8.889 kuintal. Peningkatan produksi cabai ini tidak berarti bahwa budidaya tanaman cabai di Desa Genteng tidak mengalami permasalahan, tetapi berbagai permasalahan ditemukan oleh petani dalam kegiatan budidaya cabai, terutama masalah cuaca, penyakit, dan hama tanaman. Diperlukan upaya yang lebih sistematik dan efektif sehingga kerugian petani dapat terus ditekan. Selanjutnya, permasalahan petani cabai di Desa Genteng. Selain penyakit dan hama tanaman, kondisi cuaca atau iklim juga mempengaruhi tingkat produksi cabai di Desa Genteng. Sebagaimana diketahui, Desa Genteng berada pada wilayah pegunungan, dikenal subur namun juga memiliki potensi terkena bencana, terutama longsor maupun angin kencang. Kondisi iklim yang ekstrim seperti angin kencang akan merusak tanaman karena cabai menjadi terjatuh atau bahkan tercabut pohonnya. Pada saat intensitas hujan tinggi, maka tanaman cabai dapat tergenang dan busuk pada batang cabai, sehingga hasil panen cabai tidak maksimal bahkan sampai gagal. Kondisi seperti ini tidak dapat dicegah sebagaimana hama ataupun penyakit pada tanaman cabai, sehingga sering disebutkan oleh petani sebagai resiko alam. Pada budidaya tanaman cabai, penyakit, hama, dan cuaca ekstrim dapat menurunkan tingkat produksi, sehingga jumlah panen menurun drastis dan kerugian yang diderita petani Desa Genteng dirasakan sangat signifikan. Kerugian ini ditaksir oleh petani rata-rata mendekati 20% pada setiap periode tanamnya. Sebagian petani di Desa Genteng masih belum menggunakan mulsa di kondisi lahan yang memiliki kemiringan 300 sehingga menyebabkan tanaman pertanian mudah terserang penyakit dan mengeluarkan biaya tenaga kerja lebih besar untuk biaya pemeliharaan. Salah satu penyakit yang mudah menyerang petani cabai di Desa Genteng adalah penyakit akar dan pangkal batang. Dengan informasi yang baik, akhirnya diperoleh solusi dengan memberikan Trichoderma G, yang merupakan agensi pengendalian hayati atau APH, atau pestisida nabati dan pupuk hayati yang digunakan sebagai pencegahan serangan preventif penyakit akar dan pangkal batang busuk sehingga dapat menyebabkan layu tanaman yang merugikan produksi tanaman cabai, menurut Direktorat Perlindungan Hortikultura pada tahun 2004. Selanjutnya, solusi masalah pertanian cabai. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah pada usaha tani cabai dilakukan melalui forum diskusi antar kelompok kecil dengan menggabungkan dialog dan demonstrasi secara bersama untuk membahas budidaya tanaman cabai sesuai SOP dan pengendalian hama secara terpadu. Bagi petani cabai di Desa Genteng mendapatkan informasi terkait dengan pengelolaan lahan pertanian dari penyuluh dan toko saprotan atau sarana produksi pertanian. Akses informasi yang dilakukan petani sebagian besar didapatkan dari toko saprotan, sedangkan dari penyuluh berkisar antara 30-50%. Untuk itu, perlu adanya peningkatan peran penyuluh pertanian sehingga mampu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh petani di Desa Genteng. Selanjutnya, bagi penyuluh memberikan informasi terkait solusi dalam permasalahan tanaman cabai petani dengan melakukan kegiatan rapat rutin sebulan sekali dan mendatangkan PPL
atau penyuluh pertanian lapangan, yang kemudian melalui PPL tersebut memberikan media bacaan sehingga petani mendapatkan informasi terkait dengan usaha tani cabai. Media bacaan tersebut kemudian diaplikasikan pada lahan tanaman. Yang terakhir, peran penting penyuluh. Keberadaan penyuluh pertanian dengan berbagai informasi dan saran dalam pengelolaan lahan pertanian, khususnya tanaman cabai, mulai dirasakan penting dalam membantu mengatasi berbagai masalah pada budidaya tanaman cabai. Hal ini mengindikasikan bahwa petani mulai menyadari dan mengikuti penggunaan teknik atau cara tanam yang sesuai dan dianjurkan oleh PPL, seperti rotasi dan polikultur tanaman, benih adaptif, dan pupuk organik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.